3. Nah, waktu itu Musuh ya guys. abang saya yang nomor 2 itu eh, dia juga sekolah di Inggris waktu itu. Nah, dan dia sempat pulang. Jadi saya sorry, ini Makin istimewa kan keras. sebetulnya. Ya, jadi Iya. abang saya itu punya cara menceritakan yang sangat menarik dan lepas dari soal konten tentang histriomaninya ya, itu Iya. dia begitu menariknya memberi cerita itu sampai saya kesengsem gini, akhirnya saya putusin oke, saya pengen belajar tentang ekonomi. Itu mungkin saya di usia masih di SMP itu mungkin. Oh, oh di Ya, SMP ya? iya, Oh. iya. Oh, aku juga deh kayaknya deh. Aku juga dulu belajar History of Money juga sih Oke, pas SMP. Iya. iya. Cuman aku lebih dari YouTube ya, bukan dari kakak. Oke, 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 Iya. oke. Jadi Baik, juga baik. sama belajar tentang apa dulu barter, perluarnya Iya, coincidence of wants, terus iya, gara-gara gitu terciptalah uang iya, dan gimana caranya uang itu memiliki nilai. iya. Habis uang memiliki nilai, apa hubungannya inflasi sama itu gitu Betul, kan? betul. Dan kenapa uang itu masuk akal menjadi medium of exchange Iya, gitu. Dan itu perannya uang. Uang itu alat medium of exchange. betul, Tuh. betul. Gitulah itu aku juga dulu belajar ya pas SMP itu sih apa penasaran sendiri Menarik juga. sih iya Oke. itu. Mm-mm. Tapi nggak semenarik matematika untuk kamu. Enggak sih aku dua-duanya sih waktu Oke, itu sebelum aku olimpiade aku lebih fokus ke belajar itu sih soal oke. teori sebenarnya iya. Sip. Jadi itu tentang latar belakang kita, kenapa kita akhirnya memilih majornya yang kita pelajari di universitas ya. Mm-mm. Sebetulnya saya pikir sih kalian ingin kalian sendiri sangat enjoy itu Betul. ya oke saja sih. Yang paling berat itu memang kalau anaknya dipaksa oleh orang tuanya gitu kan, Betul disuruh banget belajar guys. ini atau itu. Iya bener banget kalau orang tua maksa anaknya, tapi maksanya Ya, tuh bukan dengan cara yang baik kayak misalnya hmm, orang tuanya nggak effort nih kayak misal anaknya disuruh jadi dokter gitu, tapi hmm, orang tuanya nggak dari kecil ngasih lihat ke anaknya gitu ini jadi dokter, tapi hmm. orang tuanya kayak lepas aja gitu. Toto pas sudah SMA kamu harus jadi dokter ya nak gitu. Kalau kayak gitu tuh bakal lebih sulit gitu Berat sekali. daripada Ya, kalau orang tuanya tuh menginfluence kayak oh iya nih ya, dari kecil kita kasih dulu nih gitu kan betul, supaya anaknya jadi lebih betul. nurut gitu. Jadi untuk banyak orang tua yang mungkin kebetulan mendengarkan, ya kan, message-nya jauh lebih bagus kalau anaknya yang berpikir sendiri gitu kan. Iya. Kalau anaknya punya kemauan sendiri gitu. Jadi kalau seandainya orang tuanya merasa entahlah apakah itu dokter atau pengacara atau akuntan dan lain-lain, kalau kalian merasa itu adalah karir yang bagus, ya tunjukkan hal-hal yang positif tentang karir itu. Dan tunjukinnya juga dari kecil. Karena Betul, apa? Pas masih kecil tuh anak itu penasarannya tuh tinggi. betul. Sebelum sama sekolah tuh di apa? Disuruh nih, Cekokin. kamu cuma boleh tahu ini doang. Yang di luar ini Iya, nggak dinilai gitu. iya, Sebelum itu terjadi di sekolah, iya. itu anak em, apa sih? Curiosity Iya, masih besar sekali. masih Apapun juga besar. akan dia pelajarin gitu. Jadi kalau Ya, misalnya ditunjukin dari kecil tuh bakalan efektif banget jauh gitu. lebih efektif karena anaknya sendiri punya kemauan gitu kan. Iya, dulu juga pas aku masih kecil juga orang tua aku juga ngasih lihat Hmm. kerjanya tuh kayak gimana dan aku dibawa ke kantornya juga dan Ngomong-ngomong, lain-lain. sorry kalau boleh tanya profesinya papa mama Kenji apa? Kalau sekarang sih wira wira swasta sih. Oke. Cuman Tapi mereka tertarik, mereka sendiri tertarik dengan matematika atau gimana? biasa aja sih sebenarnya sih. Eh, Biasa aja. Kayaknya mama aku tertarik tapi papa aku sih kayaknya biasa aja sih. iya, baik. Iya. Ya, kalau saya sendiri sih memang betul-betul influence-nya dari abang saya sih. Hmm. Papa saya juga wira swasta, mama saya sih buka salon sih, salon kecantikan. Hmm. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan ekonomi gitu. Sebenarnya mama saya juga. Oh iya iya. Oke. Oke. Eh, ya udah berarti sekarang apa? Waktunya Itu ngomong soal alasan kenapa kita belajar aha, ini dan dan matematika. uh, uh, Ya. ya. Oke, sekarang kita mau ngebahas nih buat kalian kan lagi di kuliah gitu sekarang. Mungkin ada pertanyaan. Em, kita kan sekarang lagi menghadapi dunia yang ever changing, yang Hmm. apa bergerak cepat ya. Ya. Kira-kira apa sih yang diperlukan di dunia ini supaya kita bisa survive di dunia yang sekarang?
pahit maupun yang manis. Mulai nyatet nih guys. Salah satu faktor yang dalam pendapat saya ya dalam pengamatan saya itu paling penting itu adalah kita saat ini memasuki era industri revolution 4.0 gitu kan. Jadi banyak hal yang kalau saya katakan di zaman saya dulu 30-40 tahun yang lalu itu hal yang baik untuk ditekunin, dipelajari menjadi ahli gitu kan. Mungkin di saat ini bukan rekomendasi yang baik lagi. Jadi seperti teman-teman tahu, industri revolution 4.0 itu berisikan artificial intelligence dan robotics, ya kan? Jadi perlu kita perhatikan banyak hal sebetulnya di kehidupan sehari-hari kita di mana elemen-elemen artificial intelligence dan robotics ini mulai masuk gitu. Contoh yang gampang, waktu kalian kuliah, ini saya juga tertarik nih dengar pengalaman Kenji. Saat ini kan banyak contohnya app atau software itu, di mana waktu kita lagi attend lecture, kita bisa turn on aja app-nya atau software-nya di laptop, dia bisa mendengarkan kan, dan kemudian dia bisa transcribe sendiri gini. Wah. Jadi ini sebetulnya ya kalau zaman saya dulu waktu saya kuliah saya harus nyatet gini kan, tanda tangan gini, dan kemudian kadang-kadang compare notes dengan teman-teman kuliah saya, jangan-jangan ada yang kelewatan gitu. Kalau sekarang ini semuanya diserap sama laptop gitu. Dan begitu sudah digitize ya, karena ini kan sudah masuk dalam digital kan, itu langsung mudah sekali untuk kita ya mau di-share kan, mau di-save kan, mau di categorize, mau di-organize seperti apa gini kan. Jadi teknik belajar sekarang pun saya rasa udah sangat beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Itu hanya satu contoh saja ya, di banyak hal yang lain juga banyak orang terkaya di dunia seperti Elon Musk dan lain-lain itu memperingatkan di masa depan itu, ini sudah mendekati soal ngomong karir ya. Di masa depan itu mereka yang bisa, manusia yang bisa bekerja dengan asisten artificial intelligence itu akan jauh lebih produktif dibanding manusia yang hanya kerja dengan tenaga manusianya sendiri gitu. Jadi sebetulnya sangat-sangat penting untuk kita semua yang bisa dalam mendalami masa kuliah dan seterusnya ya. Ini kalian betul-betul harus ahli bagaimana memakai AI untuk membantu kalian gitu. Iya, benar banget. Dan ya kalau aku boleh ngulang ya, jadi yang diomongin sama Pak John barusan itu kita kan sekarang lagi masuki artificial intelligence, zamannya artificial intelligence dan robotics. Dalam artian bakal banyak hal-hal yang bisa diautomasi dengan adanya artificial AI dan robotika gitu. Jadi istilahnya maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang yang monotonik, pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang data oriented, maksudnya bukan data oriented yang berdasarkan data, yang berdasarkan data itu bisa diautomasi dengan AI. Betul. Ya kan, salah satu contohnya itu kalau misalnya yang dikasih contoh ya, ini aja kali. Di perusahaan kan kadang ada bookkeeper ya kalau di perusahaan yang besar gitu, dan mereka harus dilewati dengan baik gitu. Dan istilahnya kan berarti setiap kwitansi, setiap harus kita harus di-scan, dicek satu-satu sama bookkeeper itu. Betul. Tapi sekarang semua proses-proses itu, step-step yang harus dilalui bisa di-automate dengan menggunakan formulir elektronik yang isinya ya step-step itu. Jadi page 1 isi data, step 2 isi data, step 3 isi data. Dan istilahnya dengan form sesimpel itu, kita bisa menggantikan kerjanya misalnya banyak bookkeeper, jadi cuma 1 atau 2 yang mastiin bahwa semua data yang dimasukin itu sesuai. Betul. Jadi kan istilahnya itu salah satu contoh, dan lebih lagi proses ngecek itu juga bisa dipersingkat dengan AI. Betul. Iya kan? Karena AI udah bisa image detection zaman sekarang, udah bisa ngedeteksi segala macam. Itu juga bisa di-automate. Yang mana AI-nya kurang yakin
bener baru dioper ke manusia. Betul. Jadi istilahnya itu bisa dari tadinya kerja banyak orang, Betul. jadi kerja satu orang secara part-time. Betul sekali. Ya kan? Betul. Jadi oleh karena itu penting bahwa skill yang kita pelajari sekarang di kuliah itu bisa melalui proses yang seperti itu. Jadi memang Industri Revolution 4.0 ini memang suatu perubahan, tapi bukan berarti banyak orang bakalan kehilangan pekerjaan, melainkan orang-orang tuh harus mengalihkan pekerjaannya ke sesuatu yang lain. Betul. Dan juga kalau kita menginginkan dibantu oleh artificial intelligence contohnya ya yang paling populer saat ini kan ChatGPT ya. Betul. Jadi ChatGPT ada di mana-mana gitu. Nah, tapi waktu pertama kali ChatGPT itu muncul, banyak orang yang suka mencoba-coba gini kan, itu kecewa gini. Karena sebetulnya ChatGPT itu ada batasannya gitu loh. Ada hal-hal yang dia tidak sanggup melakukan. Jadi awal-awalnya orang kecewa, tapi kemudian ya gelombang kedua setelah orang sadar, oke, yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa, tapi ini dia bisa nih. Nah, yang ini dia bisa ini tergantung dari kita bagaimana kita structure command-nya kan, karena kita yang memberi command kan. Kita yang nyuruh. Betul, kita yang nyuruh gitu. Jadi itu punya keahlian sendiri loh. Jadi untuk kita tahu batasan kemampuannya apa dan kita ingin peres nih semua kontribusi yang dia bisa kasihkan dalam within kemampuan dia itu perlu keahlian sendiri. Jadi hal-hal seperti itu untuk teman-teman nanti yang ingin memakai artificial intelligence untuk pekerjaan apa aja ya, kalian harus tahu gimana caranya. Karena kalau cuma gimana caranya menstruktur komandnya gitu supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar tahu ya ada artificial intelligence tapi nggak tahu, bahaya loh. Karena di dalam karir kalian nanti, kalian semua akan kompetisi dengan pekerja yang lain kan. Jadi kalau saya sebagai employer nih, dikasih aplikasi pekerjaan 2 orang, yang satu sama-sama pinternya sebetulnya, pengalamannya sama dan seterusnya, tapi yang satu mengerti bagaimana dia bisa dibantu oleh artificial intelligence, yang satu sama sekali nggak ngerti gitu kan. Coba kalian tebak yang mana yang akan saya pilih kan? Jelas gitu. Jadi ini sesuatu yang message yang penting sekali saya rasa untuk anak-anak zaman sekarang ya. Oke, sekarang pertanyaan lagi nih buat Pak John. Kan Pak John itu udah jadi head of research di Mandiri Sekuritas. Iya dong guys, lulusan London School of Economics, first class honors loh guys. Thank you. Nanti 3 tahun lagi saya akan ini Kenji Gunawan summa cum laude dari kali-kali Oke. Iya. Nah sekarang aku mau nanya nih dari segi ekonomi ya. Kira-kira ada nggak sih kayak ekspektasi, kan banyak masyarakat Indonesia yang punya ekspektasi ke depannya Indonesia tuh bakal begini-begini gitu, iklim ekonominya gitu. Dan dari yang Bapak tahu gitu, ada nggak sih perbedaan antara ekspektasi orang Indonesia tuh nanti kerjanya bakal kayak gimana dan kenyataannya kayak gimana? Oh iya, ini beda yang sangat besar. Dan sebetulnya kita nggak ingin terlalu fokus ke ekonomi ya, tapi sekedar peringatan aja mungkin untuk kalian renungkan sendiri ya. Jadi sekarang seperti saya katakan kita memasuki era Industri Revolution 4.0. Artinya nih di banyak negara aplikasi artificial intelligence dan robotics itu makin hari makin banyak diterapkan gitu kan. Kalau di zaman dulu mungkin hanya 10-5% yang mendapat bantuan AI, zaman sekarang makin persentasenya makin gede. Dan itu negara tertentu, misalnya di Singapura ya, itu pemerintah Singapuranya karena dia sadar sekali bahwa aset terbesar dari negara Singapura, tolong diingat loh, Singapura itu beda dengan Indonesia. Betul. Tidak punya dia minyak, batu bara, sumber daya alamnya itu nggak ada gitu. Sedangkan Indonesia kan berlimpah ruah ini. Betul. Dan juga bahkan space aja sedikit ini kan, ruangan aja sedikit ini dibandingkan Indonesia yang 3.000 km dan sebagainya. Jadi pemerintah Singapura tuh sangat sadar bahwa satu-satunya aset yang dia miliki itu adalah tenaga manusia dia, sumber daya manusia dia. Nah, jadi pemerintah Singapura itu menyediakan yang namanya skills futures. Jadi skills futures. Ya, apa tuh? Dia tuh setiap warga Singapura itu dikasih sekian ribu dolar. Kamu pakai sendiri, jadi dia dikasihin daftar courses. Sebagian besar artificial intelligence dan robotics. Gitu. Saya kasih duit nih, kamu pakailah, pokoknya ada di daftar ini, saya bayarin gini sama pemerintah Singapura. Jadi istilahnya pemerintah Singapura tuh subsidi pendidikan sumber daya manusia. Karena seperti tadi Kenji katakan, memang mungkin ada beberapa karir lama yang tidak berlaku lagi kalau
AI muncul, tapi akan ada karir-karir baru, Baru. gini kan. Ya. Artinya orang yang sudah sangat ahli dengan hal yang lama, sekarang Bisa dia harus transisi. switching, ya transisi ke karir yang baru. Itu nggak mudah loh, nggak mudah loh. Jadi pemerintah Singapura itu karena tahu bahwa ada masalah ini dan untuk encourage warganya itu untuk bisa mempersiapkan diri mereka untuk industri revolution 4.0, maka diciptakanlah program Skills Futures ini. Nah, ini saya ingin peringatkan karena di Indonesia sama sekali belum ada gitu kan. Jadi kalau banyak orang Indonesia tuh masih pikirannya yaudah nanti saya sekolah, nanti yaudah apply aja ke pabrik mana gini kan, pabrik mana. Banyak sekali tuh mungkin sudah nggak jalan lagi loh di masa depan. Jadi justru kalian-kalian yang di usia ini, usia 18 sampai 24 tahun yang sedang sibuk mempersiapkan diri gini kan, tolong direnungkan tentang hal ini. Jadi maksudnya apa? Mungkin di masa depan tuh nggak bakalan muncul pabrik-pabrik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia terus kayak membuka lapangan pekerjaan besar, itu udah mungkin itu cerita lama gitu. Seperti kalian tahu kan saat ini Indonesia lagi bingung karena kenaan apa ya, serbuan banyak barang impor dari Cina misalnya gini kan, yang sangat murah gini dibanding produksi Indonesia, sehingga akhirnya banyak pabrik di Indonesia tutup. Waduh, karena nggak sanggup bersaing gitu dengan produk Cina yang sangat murah. Nah, itu yang saya ingin ingatkan. Jadi kalau bayangan kita tuh masih harapan kita, oke, saya nanti masuk ke pabrik apa atau kantor apa yang gede gini kan isinya ribuan pekerja, ya itu mungkin benar 10-20 tahun yang lalu. Di masa depan betul-betul kemampuan kita sendiri, individual ability kita ya. Makanya saya katakan penting sekali untuk kalian itu mempelajari bagaimana bisa dibantu oleh artificial intelligence. Bisa dibantu. Jadi jadi kita istilahnya harus bisa transisi ke skill level yang berbeda dengan yang dulu. Dimana dulu tuh kita ngelakuin hal yang sama berkali-kali. Sekarang tuh kita harus bisa bikin supaya hal yang sama berkali-kali itu tuh bisa dilakukan oleh lebih sedikit effort. Dan bikin lebih efisien supaya supaya kita bisa ngerjain sesuatu yang lain yang timbul gara-gara ini udah dipermudah. Betul. Ya kan selalu begitu. Dan selain itu juga tentang yang pabrik-pabrik itu juga kelihatan dari beberapa berita yang kalian dengar gitu. Kalian mungkin dengar ya Microsoft atau perusahaan mencerminkan realita persaingan yang kita punya di ekonomi zaman sekarang. Dan mungkin kalian dengar itu sebagai berita doang, tapi sebagai ekonom kayak Pak John, suatu hal itu kan indikator yang penting ya. Karena saat ini dunia itu sudah sangat interconnected ya. Di zaman dulu apa yang kita kerjakan di satu negara mungkin sama sekali nggak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan di negara lain gitu kan. Tapi sekarang dengan internet, dengan YouTube dan segalanya, contohnya ini orang apa yang dia kerjakan di Bali, dia duduk di pantai di Bali, tapi sebetulnya pekerjaannya di Amerika gitu. Itu banyak banget sih ya. Jadi nggak bisa kita ngomong, oh ya nggak apa-apa itu kan kejadian di negara lain, saya nggak peduli. Nggak bisa lagi kita ngomong seperti itu. Jadi emang benar-benar iklimnya sekarang udah berubah jauh banget. Dan ya istilahnya kita kalau misalnya mau bisa survive di iklim yang seperti sekarang, kita memang harus menjadi orang-orang yang mencolok. Betul. Iya. Ini ngomong-ngomong udah jam 6.32 lah. Mau buka untuk tanya jawab atau gimana? Ini deh dikit lagi deh. Oke, apa lagi? Gimana caranya bisa sukses dalam iklim ekonomi sekarang? Itu udah dibahas belum? Untuk Kenji atau untuk saya? Oke, ada yang lain lagi? Yang apa yang harus diperhatikan untuk menentukan karir yang Bapak bilang gitu. Oke. Jadi ini penting juga ya. Karena kadang-kadang kalau salah pilih karir itu celaka gitu kan. Jadi ini sekali lagi ini sharing pengalaman ya, mungkin karena usia saya agak lebih lanjut. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang inward looking tentang diri kita sendiri, dan kemudian yang kedua adalah hal-hal yang outward looking. Yang hal yang outward looking sebetulnya udah kita bahas, yaitu artificial intelligence, robotics gitu kan. Betul. Jadi apapun juga yang akan kita kerjakan itu kita harus siapkan gini untuk bisa menangani hal itu gitu kan. Itu untuk eksternalnya. Tapi untuk internalnya, sewaktu saya di usia 18 tahun ya, saya nggak tahu gitu
mau ditanyain nantinya mau kerja apa ini kan. Saya sama sekali nggak ngerti. Dan lagi seringkali kita-kita ini untuk anak muda yang kita tahu tentang karir apa, itu benar-benar terbatas apa yang orang tua kita atau teman-teman orang tua kita itu kerjakan gitu. Jadi, oh ya orang tua saya kerjanya ini gitu, atau paman saya kerjanya ini, atau papa saya punya teman kerjanya ini gitu. Jadi untuk yang karir-karir itu kita tahu. Tapi sebetulnya kan di dunia ini kan pilihan karir itu kan sangat banyak ya. Jadi bukan hanya terbatas dengan apa yang keluarga kita atau teman-teman keluarga kita ketahui gitu. Jadi satu hal yang saya lakukan sewaktu kuliah di LSI itu yang sangat bermanfaat sekali. Di tahun kedua waktu saya kuliah, itu saya pergi ke sebuah perusahaan di Inggris yang sebetulnya mereka itu fokusnya itu melakukan aptitude test ya, seperti psychology test gitu untuk karyawan. Nah, biasanya nih sumber revenue utama dia tuh di-hire oleh perusahaan-perusahaan yang dalam proses rekrutmen mereka ingin lebih mengetahui kandidat ini modelnya gimana gitu. Dan mereka perusahaannya itu ingin tahu apakah kandidat ini akan cocok gitu kerja di perusahaan kita. Kan setiap perusahaan punya budaya sendiri gitu ya, punya etos sendiri. Nah, jadi perusahaan ini udah mentes ini beribu-ribu karyawan gitu. Aptitude ya. Aptitude test.